Halo teman-teman, perkenalkan aku Wahyu Rahman dan hari ini kita kedatangan sosok yang inspiratif banget di dunia bisnis skincare. Kita bakal ngobrol bareng dengan founder dari Rexon Beauty, sebuah usaha retail produk kecantikan yang terus berkembang dan punya banyak insight menarik buat kita bahas. Baik, halo Mas, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik, sehat-sehat aja, walaupun sedikit ngantuk sih. Terima kasih banyak ini udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih Mas, boleh dong kenalan sedikit dari Mas tentang peran dan keseharian di Rexon Beauty ini? Oke, perkenalkan saya Anugrah Sriwaksono, biasa dipanggil Aan. Di sini saya selaku owner sekaligus direktur utama ataupun CEO di PT Rexon Anugrah Utama yang memiliki brand itu Rexon Beauty, sebuah toko kosmetik itulah. Peran saya ya menghandle seluruh bagian divisi. Kan di sini ada supervisor yang masing-masing, ya aku mengawasin supervisor dan ya malah mengawasi pelaksanaan ini, gimana perusahaan berjalan. Terima kasih Mas. Nah, kita tuh udah penasaran banget nih ceritanya. Gimana sih ceritanya Rexon Beauty bisa sampai titik sekarang? Oke, awal mulanya itu waktu saya di zaman ini sih, akhir-akhir kuliah, udah ini luang waktunya, terus nyari kegiatan. Waktu itu zaman COVID juga sih. COVID semua tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar ya. Ada info peluang ini sih, brand skincare baru yang baru muncul di Jogja. Namanya dulu tuh masih ada La Coco, Luke, Avoskin, kan asal Jogja. Terus kan ada keluarga yang punya info untuk menjual gitu. Yeah. Nah, lalu karena untuk isi kegiatan ini mencoba dari keluarga itu mencoba beli-beli produknya dulu dari dikit-dikit, terus buat online shopnya, Shopee. Jadi jualan itu produk La Coco, Luke, Avoskin. Saat itu emang waktu itu brandnya memang lagi gencarnya promosi sih. Dan dia sempat viral, rame, banyak yang nyari. Akhirnya penjual kayak aku atau reseller ya kecipratan ininya juga, viralnya, terus jadi habis-habisan stoknya gitu. Yeah. Oke, lalu sedikit nih ke bagian produk ya Mas. Karena ini pasti juga banyak ditanyain sama calon pembeli. Dari semua produk skincare yang dijual Rexon Beauty, produk apa yang jadi andalan alias best seller? Dan menurut Mas, kenapa produk itu bisa banyak banget dicari orang? Sekarang yang lagi rame malah karena kondisi Indonesia yang mungkin udah agak ya kayak gini ya, pokoknya mungkin orang-orang lagi nahan budget untuk belanja kosmetik atau skincare. Sekarang yang laku malah produk yang ini, yang termasuk murah atau menengah ke bawah, yang kisaran 50.000 ke bawah malah. Untuk brandnya kurang lebih yang brand ada Hanasui, Flora, Viva, yang kayak gitu sih, brand yang masih terjangkau. Ya, mungkin karena kondisi negara atau ekonomi yang mungkin lagi sulit, jadinya orangnya beralih ke produk yang terjangkau. Kalau ngomongin soal bisnis Mas, pasti nggak jauh dari yang namanya strategi pemasaran ya Mas. Sepanjang perjalanan Rexon Beauty, strategi marketing apa yang menurut Mas paling berdampak buat meningkatin penjualan? Oke, kalau untuk strategi kita sih berubah-ubah terus, ngikutin perkembangan atau ngikutin kompetitor atau kondisi inilah digital. Menurutnya paling berdampak ini sih, endorse KOL atau influencer yang menengah ke atas. Beberapa kali endorse yang menengah, influencer yang lumayan terkenal, ya ujung-ujungnya nanti tokonya jadi ramai untuk suatu event gitu. Itu sih menurutku endorse, sama satunya mungkin ini sih, paid ads. Misal membayar iklan di Shopee, terus nanti kan terkonversi jadi penjualan, kan bisa di tracking itu. Jadi kayak ngeluarin budget berapa untuk iklan, nanti omsetnya dapatnya berapa, gitu sih. Dari pandangan Mas nih Mas, apa sih hal yang bikin Rexon Beauty beda banget dibanding reseller lain? Kalau di kami maunya harganya, kami buatnya harganya itu yang terjangkau, yang bersaing, nggak terlalu mahal. Jadi kami membandingkan dengan para toko lain, jadi kami memang buat harga yang bersaing, malah bisa lebih murah. Dari segi harga seperti itu. Terus kalau di online ada banyak promosi seperti voucher,
atau flash sale gitu. Dan di online kami juga lumayan lengkap untuk dari segi e-commerce atau marketplace. Kan mungkin kalau toko lain cuma e-commerce gede aja kayak Shopee atau TikTok. Kalau kami kurang lebih ada 5 di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Blibli kami gunain semua dan ada penjualan semua. Oh gitu ya mas. Karena Lexon bukan produsen langsung ya mas. Pasti tantangan utama ada di membangun kepercayaan konsumen. Nah, gimana pendekatan yang Lexon buat menjaga kepercayaan itu tetap kuat? Kalau untuk menjaga kepercayaan konsumen ya kita untuk menjaga konsumen tetap loyal, kita ada sistem member. Member itu kayak memberikan poin jika customer belanja di sini. Kalau misal poinnya udah mencukupi, kita bakal ngasih reward, bisa dapat diskon, voucher atau merchandise, atau bahkan ada ini sih, voucher staycation juga ada di Lexon untuk customer yang loyal. Kalau kita lihat sekarang ya mas, kompetitor makin banyak nih, dari sana dropshipper sama toko skincare online maupun offline setiap hari bermunculan ya mas. Di tengah persaingan kayak gitu, gimana sih Lexon Beauty memposisikan diri biar tetap menonjol dan jadi pilihan utama konsumen itu? Oke, emang bisa dilihat sekarang yang semakin menjamurnya kosmetik di Jogja ya kan. Jogja apalagi ya, udah di mana-mana. Ada yang udah gede-gede, ada yang udah pemain lama juga. Sekarang strategi Lexon kita lagi ngusahain rebranding konsep. Yang dulunya kita konsepnya jualan produk lokal aja, ternyata udah nggak kuat karena kalau lokal doang kan cuma terbatas. Jadinya kita masukin semua produk dari luar, mau lokal, yang penting dijual aja. Dan mau rebranding dengan konsep baru sih. Nanti kedepannya bakal ada konsep Travel Beauty. Jadi niatnya ngumpulin brand-brand dari yang jadul, yang masih aktif, brand yang sekarang, dan brand-brand yang tren gitu sih. Mungkin memposisikan diri untuk melengkapi dari segi brand itu tadi. Karena mungkin kalau toko-toko lain mungkin konsepnya ada yang kekinian, yang anak muda. Tapi ya yang aku lihat di Lexon ini malah ibu-ibu malah banyak yang belanja. Karena mungkin kalau belanja di yang toko lain anak muda mungkin kurang cocok. Dan mungkin produknya nggak ada yang untuk produknya ibu-ibu gitu. Makanya kami ngelengkapin juga produk untuk yang kayak Viva, produk jadul itu. Viva dan lain-lain yang dicari ibu-ibu gitu. Jadi kita mau nyasar dari yang muda sampai yang tua gitu ya. Sekarang ini kan banyak banget teknologi yang bisa bantu jualan ya mas. Misalnya tool buat atur stok otomatis, fitur live shopping di TikTok atau Instagram, atau ya yang bisa bantu bikin caption, balas chat atau get trend. Nah, di Lexon sendiri ada nggak teknologi tertentu yang paling terasa membantu? Misalnya buat promosi, ngelayanin pembeli, atau ngatur pemesanan? Sekarang yang paling membantu itu untuk kalau masalah pesanan dan stok ya ini sih ada sistem ERP, itu namanya Genie. Punya ada platform yang nyatuin stok dari semua e-commerce. Kan e-commerce kita ada banyak, ada 5 sama termasuk offline store ada 6 lah. Kan kalau stoknya masing-masing satu-satu kan nanti pusing sendiri karena stok untuk Shopee beda, untuk toko beda. Jadi kita integrasikan di platform namanya Genie. Jadi kayak stoknya sinkron, di Shopee kejual, nanti stok di e-commerce lain juga berkurang kayak gitu. Terus kalau yang sekarang sih paling update ini ada kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Dia ngajak kerjasama ini di bidang buat video AI untuk Shopee video gitu. Jadi kayak video produk dari Shopee nanti pakai teknologi AI, jadi kayak otomatis muncul desainnya atau videonya gitu. Sering terapin sih. Oke mas. Sekarang kita coba lihat ke depan nih mas. Kira-kira kemana arah Lexon Beauty selanjutnya? Kalau bicara ekspansi nih mas, lebih tertarik kemana dulu? Buka cabang di kota lain, kolaborasi dengan brand lokal, atau malah punya brand sendiri suatu saat nanti? Oke. Kalau untuk arah ke depan langsung ya niatnya kita mau bersaingnya di brand-brand kosmetik yang udah ada di Jogja. Mungkin kalau untuk jangka panjang mungkin lebih ke ekspansi ke kota-kota lain atau kota kecil yang belum banyak tokonya, toko kosmetik itu ya buka cabang di kota lain. Kalau Jogja menurutku udah terlalu padat lah dan sulit bersaingnya. Jadi mungkin ya mau coba kota lain yang masih belum ada kan bisa jadi kayak top
top tier-nya kalau misal di kota lain gitu ya. Terus mungkin selanjutnya ya kolaborasi juga, kita mesti kurangnya di kolaborasi dengan brand-brand lain kayak fashion atau brand lain yang bisa saling berkolaborasi gitu sih. Kalau untuk buat brand sendiri, brand kecantikan sendiri kayaknya masih belum sih, masih jauh. Berasa nih Mas ngobrolnya seru banget nih dari awal sampai sekarang. Sebelum kita tutup, aku mau tanya satu hal terakhir Mas. Apa pesan atau mindset yang ingin Mas bagikan buat anak muda atau yang pengen memulai bisnis skincare atau apapun itu, khususnya di bidang retail produk, tapi masih ragu buat memulai? Oke. Kalau konsep bisnis emang dari awal itu memang harus berani rugi malah bisa dibilang. Karena kan kita bisa ngeluarin modal dan bisa nggak balik. Jadi harus siap-siap kalau misalnya mau bisnis kita harus siap rugi dulu. Jangan siap untung, harus siap rugi dulu. Untung itu bisa dibilang bonus atau belakangan. Dan sekarang juga untuk anak muda mungkin malah lebih gampang sih, malah dia nggak perlu modal kayak itu lagi rame afiliator. Jadi kayak cuma buatin konten tentang satu produk, nanti tautkan ke toko-toko kosmetik, misal kalau bilang kosmetik ya, misal ke toko Lexon ditautkan produknya. Nanti tinggal buat video di rumah, kalau ada yang beli dari kontennya dia kan bisa dapat komisi. Yang menurut itu modalnya kecil atau malah bisa dibilang nggak ada sih. Misal cuma pinjam produk dari teman, dikontenin, upload di TikToknya, terus ada orang yang beli kan dapat komisi, jadi kayak nggak ada budgetnya sih. Kayak gitu. Mungkin itu saja ya Mas. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sharingnya hari ini. Banyak banget insting yang bisa kita pelajari nih Mas. Semoga menginspirasi banyak orang ya Mas. Oke.